Lemparan mau jadi andalan, Arhan diminta main di klub Eropa. 3 pemain keturunan mewah bakal segera merapat ke timnas. Publik Korea bandingkan keajaiban STY dengan Park Hang-seo. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Lemparan mau jadi andalan, Arhan diminta main di klub Eropa. Pratama Arhan merupakan sosok penting di Timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U23 2024. Pratama Arhan selalu bermain 90 menit penuh dalam 3 pertandingan yang dijalani tim Garuda di grup A kemarin. Ketika tim Garuda Muda bersua Yordania U23 di Abdullah bin Khalifah Stadium pada 21 April lalu, Pratama Arhan pun tampil impresif. Dia menjadi kreator gol Komang Teguh pada menit ke-86. Bola hasil lemparan ke dalam Arhan dari sisi kanan mampu dikonversikan Komang Teguh menjadi gol dengan sundulannya. Berkat kontribusi Pratama Arhan, Timnas Indonesia U23 akhirnya meraih kemenangan dengan skor 4-1. Pratama Arhan tak hanya menjadi andalan di lini pertahanan Timnas Indonesia, tetapi juga memiliki lemparan ke dalam yang mematikan. Bahkan beberapa kali lemparan ke dalam Arhan yang jauh mampu berbuah menjadi gol. Kemampuan Pratama Arhan tersebut membuat pengamat sepak bola asal Amerika Serikat Ben Griffiths pun terkesan. Griffiths menilai sang bek layak menjalani karir di kompetisi Eropa. Beberapa tim di Conference League perlu mendatangkan Pratama Arhan ke Eropa karena lemparan jauhnya yang mematikan. Dia melakukan umpan lemparan ke dalam pada hari ini melawan Yordania. Tulis Ben Griffiths di akun Twitternya. Hasil bagus yang didapat di grup A Piala Asia U23 2024 membuat Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final dengan status runner-up dan akan menghadapi Korea Selatan U23 pada Jumat besok. 3 pemain keturunan mewah bakal segera merapat ke timnas. Proyek naturalisasi Timnas Indonesia gencar dilaksanakan sejak kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, di mana prestasi dan performa tim Garuda asal Sintayong pun juga sangat berkembang. Saat ini pun pelatih Sintayong masih terus berburu pemain keturunan Eropa dengan kualitas terbaik untuk memperkuat Timnas Indonesia. Berikut ini 3 pemain keturunan yang dirumorkan bakal memperkuat Timnas Indonesia. Pertama, Kelvin Verdong. Calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia Kelvin Verdong merupakan bek kiri klub divisi pertama Belanda NEC Nijmegen. Baru-baru ini Kelvin Verdong mengonfirmasi bahwa dirinya sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi pemain Timnas Indonesia. Ia pun menunggu sampai proses naturalisasi itu bisa rampung sebelum Juni agar bisa bermain ketika laga menghadapi Irak. Pemain yang serba bisa ini untuk mengisi jantung pertahanan Garuda yang dapat diandalkan Sintayong lantaran pengalamannya bermain di Eredivisie. Kedua, Jairo Riedewald. Jairo Riedewald merupakan pemain keturunan yang memperkuat Crystal Palace di Liga Premier Inggris serta berposisi sebagai pemain bertahan. Pada musim 2022-2023, Jairo telah tampil sebanyak 5 kali untuk Crystal Palace di Liga Inggris. Dengan pengalamannya bermain di Liga Premier, mantan pemain Ajax itu bisa menjadi andalan di lini belakang skuad Garuda. Jika proses naturalisasi Riedewald sukses, skuad Timnas Indonesia berarti akan memiliki gelandang kelas IPL. Sebagai defensive midfielder, Jairo punya daya jelajah tinggi yang mampu membantu timnya untuk memenangkan bola di lini tengah. Ketiga, Ole Romney. Pemain milik FC Utrecht ini digadang-gadang bakal segera dinaturalisasi untuk menambah daya gedor Timnas Indonesia. Dengan koleksi 11 gol di musim lalu, Ole Romney sangat cocok untuk mengisi kekosongan lini depan Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Ole Romney bahkan mengakui kalau dirinya sudah melakukan kontak dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk kemungkinan tampil bagi skuad Garuda nanti. Publik Korea bandingkan keajaiban STY dengan Park Hang-seo. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U23 berhasil mengamankan 1 tiket ke perempat final Piala Asia U23 untuk pertama kali. Terbaru pun Korea Selatan U23 menaklukkan Jepang U23 di laga terakhir babak penyisihan grup B Piala Asia U23.
Hasil ini pun membuat Korea Selatan menjadi juara grup B dan akan melawan timnas Indonesia U23 di babak perempat final sebagai runner-up grup A. Prestasi Sintayong menangani timnas Indonesia sontak langsung menerima banyak pujian dari media Korea, di mana headline berita di media Korea sampai mengatakan bahwa Sintayong lebih baik daripada pelatih Park Hang-seo ketika dia memimpin tim Vietnam. Selain itu, media ternama Korea Yonhap memberikan perbandingan antara Sintayong dan Park Hang-seo dengan memberikan judul "Keajaiban Park Hang-seo diciptakan kembali, pelatih Sintayong menjadi pusat demam seluruh Asia." Yonhap memuji kapten timnas Indonesia U23 Rizky Ridho yang tampil solid menjaga lini pertahanan Garuda dan juga memberikan assist ke Witan Sulaiman untuk gol kedua Indonesia. Sebelum Indonesia, tim Asia Tenggara yang menunjukkan daya saingnya di kancah Asia adalah Vietnam. Di bawah bimbingan pelatih Park Hang-seo, tim-tim Vietnam telah berubah dari pelari jalanan menjadi kuda hitam sepak bola kontinental. Pelatih Park Hang-seo meninggalkan banyak prestasi dan kali ini pelatih Sintayong menciptakan kembali keajaiban Park Hang-seo dan mengubah Indonesia menjadi pusat demam. Yonhap menyebut bahwa pelatih Sintayong mengatasi tantangan tersebut dengan kepemimpinan yang hebat, terutama dengan mengalahkan Yordania dengan skor 4-1 dengan serangan yang tajam. Indonesia menunjukkan daya saing yang jelas melawan lawan yang kuat untuk melaju ke babak perempat final. STY resmi perpanjang kontrak sampai 2027. Sintayong akhirnya resmi memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia. Melalui akun resmi Instagram Erick Thohir, Ketua Umum PSSI itu mengumumkan perpanjangan kontrak sang pelatih bersama timnas Indonesia dan menjalin kerjasama hingga 2027 mendatang. Kabar bahagia ini tentu menjadi kabar yang sudah dinanti-nanti oleh seluruh fans timnas Indonesia. Setelah menikmati makanan khas Korea dan diskusi tentang program timnas Indonesia hingga 2027, saya dan Coach Sintayong sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Tulis caption di postingan Erick Thohir. Sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia di era Muhammad Iriawan pada 2019 lalu, STY menunjukkan progres yang sangat mengagumkan bersama timnas Indonesia. Legenda timnas Korea tersebut mampu mengubah skuad Garuda menjadi tim yang mulai disegani di kancah Asia. Selain membuat ranking FIFA timnas Indonesia melesat dari 175 ke 134 dunia, timnas Garuda juga memecahkan banyak rekor mentereng. Mulai dari lolosnya timnas senior ke ajang Piala Asia dan membawanya ke babak 16 besar untuk pertama kalinya, membawa timnas U23 lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kali juga, lalu meloloskan timnas U20 ke ajang Piala Asia, dan terbaru meloloskan skuad Garuda Muda ke babak 8 besar Piala Asia U23. Belum lagi rekor-rekor lainnya yang sudah dipecahkan STY menjadi bukti betapa karannya pelatih asal Korea Selatan yang satu ini. Sintayong pun didapuk sebagai pelatih terbaik sepanjang masa yang menukangi timnas Indonesia oleh para fans timnas Indonesia.